Bapak itu aja kalau mau. Nggak pakai HP aja kalau mau. Ketemu kamera panik gitu, ketemu jenazah nggak panik seperti ini. Pas Siswanto gimana? Dobrak aja, saya siap ganti kerusakannya, kata istrinya. Lagi sama cewek lain karena ada isu cinta segitiga. Saya dari sore malah tidur, kan hujan terus ya Pak itu. Jadi nggak sempat ya dia yang pas Mas Daru buang sampah atau lagi makan? Enggak. Karena saya tidur tuh dari sore gitu. Saya kan pakai sarung untuk saya rebahan gitu. Penjaga kos bukannya jagain kos, bobok dulu. Apakah Pak Siswanto berbohong sama kepolisian? Ataukah polisi yang berbohong tentang statementnya Pak Siswanto? Kita nggak tahu juga ya. Penjaga indekosnya bahkan ketemu di jam 22.15. Akhirnya mengaku juga penjaga kos bahwa dia nggak pernah ketemu Daru waktu makan malam. Bohong ya? Hah? Kenapa? Jadi update lagi informasi terbaru guys. Akhirnya ketemu juga nih Pak Siswanto nih, penjaga kos. Dia mau diwawancara. Tapi dari banyaknya statementnya dia, banyak banget keanehan dan kejanggalan di sini guys. Terutama dia katanya ketemu waktu makan malam. Apakah itu semua tidak pernah terjadi? Dia bilangnya sih, dia tuh tidur dari sore sampai tengah malam. Bahkan bangun gara-gara ditelepon istrinya. Terus statementnya dia ketemu dari waktu makan malam, bohong dong. Wow. Jadi kita lihat aja ya, keanehan dari Pak penjaga kos. Kalau kalian menganalisa nih, bagian mana nih keanehan dari statementnya dia nih? Ayo kita bahas sama-sama coy. By the way nih, Mas Agus menemani kita membahas kasus ya. Bagaimana Mas Agus? Hidup Bapak Brian! Dan sama-sama coy. Aja. Bapak itu aja kalau mau. Nggak pakai HP aja kalau mau. Oh begitu. Kalau di sini aja ya Pak ya? Bapak itu dikasih ini loh ke sini. Jadi saya. Iya. Waduh, stop dulu guys. Jadi di sini kameramen ini nggak boleh masuk. Kita lihat di sini Pak Siswanto panik ya. Nah dia panik. Kayak ini nggak boleh Pak, kalau mau pakai HP aja gitu. Yang pertama keanehan di sini baru awal-awal aja udah aneh menurut Litsku ya. Di sini terlihat banget Pak Siswanto panik. Ketemu kamera panik gitu. Ketemu jenazah nggak panik seperti ini. Pak Siswanto gimana nih? Nah, di awal-awalnya udah kaget juga ya gitu. Nyongkel ini tuh berarti kayak gimana tuh? Ya awalnya saya bingung dulu kan. Harus bagaimana saya orang disuruh sama yang punyanya gimana caranya aku bisa masuk, cek di luar, di dalam ada orangnya apa tidak gitu. Oh kan, yang gitu. punya kos. Kan udah ada dua sama yang istrinya sebenarnya dari awal sama istrinya suruh didobrak itu. Suruh masuk Pak, dobrak aja, saya siap ganti kerusakannya, kata istrinya. Oh ini saya udah khawatir banget Pak, katanya gitu istrinya kan gitu. Saya suruh dobrak istrinya, terus tapi saya izin dulu sama pemilik kosnya. Gitu, Itu kan. malam ya istrinya minta dobrak Pak? Dobrak itu siang udah jam 7. Jam 5 itu sekali, terus telepon terus dia, kan gitu. Khawatir banget pokoknya dia itu udah. Waduh. Jadi di sini ada kejanggalan juga guys dari statementnya bahwa ternyata yang minta didobrak itu istrinya. Bahkan istrinya pun bilang ya mengganti, saya bakal ganti Pak. Pokoknya Pak Siswanto dobrak aja itu dobrak gitu. Nah, wah ini semakin mencurigai istrinya ya. Berarti istrinya itu sekhawatir itu. Dia tahu dong apa yang terjadi dengan Pak Arya Daru ini. Wow. Apakah itu alasan kenapa selama ini istrinya nggak pernah memberikan statement ya? Apakah kehilangan nyawanya Pak Daru ini ada hubungannya atau ada ketahuan, ada informasi yang ditahui oleh sang istri menyebabkan hal ini? Karena dari sini Siswanto ini ngerasa banget ya. Kalau let's go denger ya. Dia bilang istrinya akan ganti semua kerusakan, pokoknya didobrak aja Pak gitu. Jam 5 pagi itu juga udah ditelepon gitu. Jam 7 ya, jam 7 pertamanya suruh dobrak. Terus jam 5 pagi juga itu minta telepon. Pokoknya ya nelpon terus gitu, khawatir. Ini pertanyaannya, dia khawatir Pak Arya Daru kenapa-napa atau dia khawatir Pak ADP ini lagi sama cewek lain karena ada isu cinta segitiga. Nah ini pertanyaan let's go ya gitu. Kalau dari sini sih dia bilangnya dipaksa terus sama istrinya ya, bahkan siap mengganti gitu. Berarti ini udah level emergency banget gitu. Dan nggak cuman itu, di sini Pak Siswanto bilang yang selalu kaca yang dilihat sama mereka dan penjaga-penjaga kos itu adalah kaca yang beda itu kan, seperti yang gue bahas sebelumnya. Itu ternyata bisa ngeliat ke kamar mandi. Nah, jadi kalau kamar mandi hidup kelihatan lewat di kaca yang buram ini gitu. Ya kayak ada kaca film buat jendela itu ya gitu. Hanya lihat-lihat kanan kiri itu sambil teleponan sama istrinya Pak Daru untuk ngasih tahu, oh ini kamarnya gelap Bu gitu, nggak ada cahayanya, kayaknya Pak Darunya ada atau nggak di rumah atau di kamar gitu. Jadi ceritanya kayak gitu. Boleh tidur jam berapa? Saya dari sore malah tidur, kan hujan terus ya Pak itu. Malam Selasa itu hujan terus. Makanya saya pakai sarung habis sholat Isya itu kan. Saya masih pakai sarung itu. Saya rebahan langsung tidur itu. Tiduran sampai itu kalau nggak ditelepon sama istrinya almarhum juga saya nggak bangun itu sebenarnya itu. Oh bangun-bangun ya jam 12:30 itu Setengah 1 itu kaget saya dengan telepon saya bunyi kan gitu.
Jadi nggak sempat ya dia yang pas Mas Daru buang sampah atau lagi makan? Enggak. Itu nggak ketemu Itu ya? kan dari sore udah tidur sih. Iya. Waduh, jadi itu udah guys. Jadi dari sore katanya udah tidur. Berarti kan dia tuh tidur dari jam 7 malaman nah. Dia bilang ya, karena dia habis sholat Isya dari sore itu dia udah tidur. Berarti sekitar jam 7 malaman. Makanya dia pakai sarung aja dan nggak pakai baju. Jam 7 malam dia tidur sampai jam 12 malam coy gitu. Buset. Apalagi dia cerita di sini kalau istrinya nggak nelpon tuh saya nggak bangun karena saya tidur tuh dari sore gitu. Saya kan pakai sarung tuh, saya rebahan gitu. Penjaga kos bukannya jagain kos, bobok dulu. Mungkin capek gitu ya. Jadi dia tidur sampai jam dibangunin itu sekitar jam 12.30 ya. 12.30 di waktu subuh ya gitu. Berarti jam 12.30 dia baru bangun karena ditelepon sama istrinya Pak Daru. Nah, berarti statementnya kemarin katanya jam 10 malam ya. Itu dia ketemu di ruang makan sama Pak Daru. Itu apa dong? Itu siapa dong? Nah, siapa yang berbohong dong? Ini pertanyaan besar kita, coy. Apakah Pak Siswanto berbohong sama kepolisian? Ataukah polisi yang berbohong? Tentang statementnya Pak Siswanto, ya kita nggak tahu juga ya. Penjaga indekosnya bahkan ketemu di jam 22.15 sempat menyapa korban sambil makan malam. Soalnya kalau dari statementnya kepolisian dia bilang Siswanto ini ketemu dan nawarin makan jam 10 malam, berarti Pak Siswanto yang bohong. Tapi kalau ternyata selama ini Pak Siswanto nggak pernah cerita itu ke kepolisian, berarti kepolisian ini kenapa dia mengeluarkan statement bahwa penjaga kos ini ketemu Pak Daru di jam 10 malam? Nah, apakah pihak yang terlibat atau pihak berwajib ini ada hubungan dengan narasi-narasi yang kita curigai? Nah, ini semakin mengerikan coy, karena kalau memang Pak Siswanto dia ngaku selama ini saya nggak pernah kok bilang ke polisi saya tuh ketemu Pak Daru jam 10, saya juga bingung kenapa Pak polisi bilang seperti itu ya. Nah, berarti kan kita bisa curiga ya. Maksudnya bisa curiga mungkin kepolisian salah dengar gitu ya kan. Bukan dari Pak Siswanto itu dari pelaku yang menyamar sebagai Siswanto terus kasih narasi skrip. Nah, kenapa ada kebohongan seperti ini? Makanya kita selalu bingung ya. Bagaimana kita bisa percaya pihak kepolisian? Karena apa? Karena statement dari pihak kepolisian itu banyak yang beda-beda gitu loh. Dan nggak dikonfirmasi juga kebenarannya. Tapi let's go langsung lanjut dan ringkas lagi ya. Dah, ternyata Pak Siswanto ini cerita, dia tuh terakhir ngelihat Pak Daru itu waktu hari Minggu malam. Berarti kan 2 hari dia nggak pernah lihat Pak Daru ya. Jadi dia bilang, saya terakhir ini ngelihat Pak Daru itu hari Minggu malam. Karena biasanya hari Sabtu sama Minggu dia tuh bawa mobil kantor. Dimana Pak Daru ini waktu Senin malam ya, Senin subuh, Selasa subuh berarti gitu. Itu baru dicek lagi nih sama Siswanto untuk ngelihat keadaan kamarnya. Wow. Mencurigakan. Apakah ada oknum ladising yang terlibat di sini? Coy. Terus dia juga cerita, waktu saya ke kamar gitu, kelihatan itu kaki sama tangannya doang, karena tangannya kan sebelah kanan ya gitu. Kakinya juga ada keluar dikit gitu. Tutupan selimut. Nah, yang dia kira lakban kuning itu, dia kirain itu anduk guys gitu. Jadi dia nggak tahu lakban kuning itu adalah kepalanya gitu. Makanya dia tarik selimutnya. Karena yang dia pikir lakban kuning itu adalah anduk, coy. Dia kirain anduk lagi nutup palanya Pak Daru, gitu. Mungkin lagi sakit, dia pikir. Gitu penjelasannya dia. Waktu dideketin, dan ternyata lakban. Dia kaget, gitu. Tapi kagetnya tidak sekaget lihat kamera di depan tadi ya. Kayak gitu. Lakban, Pak, lakban. Gitu. Kalau tadi kan ada kamera. Jangan sini. Us. Dia juga cerita ya, karena kalau Pak Daru ini biasanya sering banget malam-malam itu keluar. Biasanya kalau dari pulang kantor, dia ngantor itu pulang ke kosannya. Habis pulang dari kantor tuh malam dia keluar lagi biasanya. Nah itu katanya si Siswanto. Terutama di akhir-akhir ini yang setiap dia lihat ya gitu. Jadi dia sering banget keluar kalau habis pulang kantor. Terus juga dicek nih, ditanya, Pak Siswanto itu ada berapa CCTV di sini? Dia bilang di sini total CCTV itu ada 15 coy. Ada 15 CCTV. Berarti ini banyak banget CCTV-nya. Tapi kenapa yang dikeluarin itu cuma 2 aja? Yang satu yang baru mau buang sampah, yang satu lagi dibagi pagi. Nah pertanyaan kita nih, seperti yang Lesku selalu berpikir ya, apakah CCTV yang dikeluarkan oleh tanda kutip mungkin pihak yang berwajib adalah CCTV pilihan? Karena CCTV ini, kita keluarin yang ini aja. Yang ini jangan dikeluarin nih, yang ada pelakunya nih. Wah, ketahuan deh ada pelakunya. Nah, apa yang pertanyaan let's go ya. Apakah ada oknum seperti itu? Kita nggak tahu juga. Kita pilih yang Pak Aryani buang sampah. Kita pilih yang CCTV pagi-pagi ya dicongkel aja nih. Kenapa? Nanti kita nyambung nih, kita buat ceritanya nyambung sama Pak ADP yang memang suka lilit palanya pakai lakban gitu.
Di sini kan nggak ada kelihatan pelaku nih. Nah, kita keluarin CCTV yang ini ya. Sisanya gimana? Sisanya hapus aja. Ini pertanyaan let's go ya. Nah, soalnya curiga banget. 15 titik CCTV direkam 24 jam yang dikeluarkan cuman satu atau dua ya? Satu ya. Satu itu juga pindah-pindah gesernya. Dan itu cuman beberapa detik, tidak full gitu, coy. Berarti yang kita harus curigai yang penjaga kos atau yang ada oknum bermain di belakang? Nah, ini pertanyaan kita ya. Ditanya juga nih, kalau Pak Daru itu kira-kira ada nggak sih orang yang buntutin dia gitu? Bapak tahu nggak sih kira-kira dia pernah cerita nggak? Saya dibuntutin nih gitu. Dibuntutin debt collector nggak mungkin juga ya, karena duitnya pasti gede ya, gajinya ya gitu. Jadi ditanya lah, kira-kira tahu nggak informasi itu? Daru ini orangnya pendiam bu gitu. Dia tuh di sini jarang ngomong, diam aja gitu katanya penjaga kos. Kalau menurut Let's Go sih itu nggak terlalu bener ya. Kenapa? Karena penjaga kos kayaknya tidur mulu dia. Kayaknya dia kalau ketemu Pak Daru jarang karena tidur mulu. Sore-sore udah tidur coy. Buset jam 7 malam udah tidur dia, tidur mulu dia. Nah, canda. Pak Siswanto canda ya gitu. Kalau kalian mau lihat video lengkapnya ada di Fakta. Ini Let's Go cari yang poin-poin penting aja yang menurut Let's Go janggal. Ini juga dipertanyakan lah oleh kayaknya sih dia aparatur Polda Metro Jaya deh kayaknya. Dia tuh juga curiga sama dua narasumber ya, yang si V ini sama si D nih gitu. Nah, pertanyaannya kan setelah dari mall itu kan Arya Daru itu pergi ke Kemenlu. Nah, dua orang ini nih kemana nih, si cewek sama si cowok ini? Kemana dia? Nah, ini pertanyaan kita ya gitu. Apakah benar gitu, seperti dugaannya Pak Nikolai, dia adalah agen ganda. Jadi dia ngerasa, oh sekaranglah saatnya Pak gitu, untuk menyingkirkan ADP ini. Nah, ini pertanyaan Let's Go ya. Terus yang kedua adalah di mana kemarin saya sudah curiga bahwa pesan yang dikirimkan dari Pak Arya ini ke istrinya, pesan salah kirim itu yang harusnya untuk V tapi dikirim ke istrinya, itu kan Desko menduga bahwa ada orang lain yang udah ngambil HP-nya Pak Daru yang hilang, atau dihilangkan, itu langsung ngirim chat ke istrinya. Makanya istrinya setelah menerima chat salah kirim itu, dia tuh panik luar biasa, guys. Apakah itu ada hubungannya? Nah, karena setelah dari mall, istrinya tuh udah nggak bisa lagi nelponin suaminya. Kalau misalnya ini ada hubungannya dengan chat salah kirim yang dugaannya dikirim sama pelaku yang bukan sama Pak ADP, entah dia Pak ADP dijebak, berarti kan chat yang isinya salah kirim ini sebenarnya chat yang berisikan narasi untuk membuat si istri Pak ADP ini panik gitu loh. Nah, makanya seperti Let's Go bilang kemarin, kalau ADP sendiri yang ngechat salah kirim ke istrinya, berarti chatannya ini pendek. Mungkin 2-3 kata atau 1 kalimat, itu maksimal. Karena kalau panjang kita harus baca sekali lagi kan. Dan itu ya agak sedikit presentasi untuk salah kirim. Tapi kalau ternyata chat ini adalah chat yang panjang, misalnya nih, ya kita mengarang teori liar aja lah. Dia chat untuk si V ini, ya kita dugaannya dia ada cinta segitiga dari Pak Nikolai kan. Dia ngechat, oh nanti kita ketemuan di kosan aku aja ya gitu. Kamu jangan lupa bawa kodam sama pelumas gitu. Aku udah punya kok kodam sama pelumas di kamar. Di tasku aku juga bawa. Jadi kita siap tempur nih gitu. Nah, terus sengaja di chat sama pelaku ke istrinya dengan cara, salah kirim yang. Nah, bisa jadi istrinya tuh sepanik itu guys. Sepanik itu dan bahkan minta didobrak. Nah, karena istrinya curiga. Ini kok ada chat kodam-kodam dan siap tempur nih, gimana nih gitu. Makanya dia minta dan ngebet banget ke jaga kos ini untuk didobrak sampai dibukain pintu. Karena kalau rusak pun nanti dia bilang saya ganti, kalau rusak saya ganti. Coba buka gitu. Saya khawatir banget nih, suami saya ada apa di situ. Nah, ini pertanyaan besar kita guys. Kalau memang seperti itu ya ini jebakan Batman banget coy. Jebakan Batman banget, dan ini pelakunya pasti waduh udah membuat skenario ini panjang dan sangat detail gitu loh. Sampai dia buat narasi skenario sebagus ini coy gitu. Dan pertanyaan kedua kan, kenapa sekarang Siswanto baru ngomong sekarang gitu loh. Apakah Siswanto ini didesak sama tanda kutip ada oknum dengan berpura-pura jadi agen atau jadi pihak berwajib? Kamu jangan pernah kamu ngomong di depan kamera ya, selama yang belum saya suruh itu. Karena kalau kamu ngomong depan kamera, ketahuan deh kamu nggak pernah ketemu Pak Arya Daru di jam 10 gitu. Karena itu saya ngarang tuh. Wah, bagaimana nih pertanyaan Let's Go ya gitu. Soalnya kok statementnya nggak ada, dia bilang dia tidur loh coy. Tidur dari habis sholat Isya itu jam sore sampai malam coy, kuat banget tidurnya. Wah, itu kecurigaan kita ya. Jadi yang pertama, Let's Go semakin curiga dengan istrinya. Maksudnya curiga bukan dia pelakunya ya. Maksudnya istrinya, ya pasti coy, dia tahu sesuatu coy gitu. Kenapa dia sekhawatir ini, alasan dia sekhawatir ini apa.
terus chat salah kirim itu apa? Apakah ini adalah masalah cinta segitiga atau masalah keselamatan nyawa? Nah, itu pertanyaan besar kita guys. Jadi walaupun lumayan lambat, bukannya lumayan lambat ya, tapi lambat banget nih coy. Ini baru kita nemuin lagi statement dari penjaga kos, belum lagi nanti statement dari istri, statement dari temannya si narasumber V dan D gitu. Kita lihat berkaca nih dari kasusnya Pak Brigadir J ya. Kan tadinya kan ini dengan formula cinta segitiga kan. Kalau kalian ingat ya kasusnya Pak Sambo itu kan cinta segitiga. Tapi kan setelah setelah dia itu masuk ke penjara, dihukum, kan baru terungkap tuh tentang kasus judol dan lain-lain ya, tentang website judol yang ada putaran ratusan miliar di sana gitu. Tapi kan karena kita orang Indonesia ya, kita lebih fokus ke dramanya ya, kita kan orang bego ya gitu. Jadi kita fokus ke dramanya cinta segitiga ya gitu. Di sana ada kasus-kasus tentang dugaan-dugaan rekening-rekening dan website judol yang dilindungi oleh oknum gitu loh. Let's go curiga ini memang sengaja dibuat rame tentang kasus cinta segitiga, tapi aslinya tuh bukan itu gue. Aslinya itu bukan itu coy. Nah, aslinya itu ya seperti Pak Sambo itu ada uang ratusan miliar di sini yang mengaitkan atau yang berhubungan dengan ADP ini juga gitu. Jadi kalaupun nanti ujungnya ketahuan ini tentang rahasia negara, at least ramenya ini tentang cinta segitiga dulu. Nah, karena berkaca dari kasusnya Brigadir J sebelumnya ya. Dan masalahnya Pak Nikola ini kan sekarang ini sering banget di sosial media dan di televisi ya, dia cerita tentang narasumber V gitu, dan juga dia punya GPS, HP sekali pakai. Nah, Pak Nikola ini kan orang penting lah, maksudnya punya jabatan lah di sebelum-sebelumnya ya. Tapi masa sih orang sepenting ini dan punya jabatan setinggi ini, dia berani ngomong tanpa didasari narasumber atau informasi yang valid? Nah, kalau mungkin kayak kita pengamen ngelem gitu, mungkin ADP cinta segitiga. Nah, mungkin bisa jadi kita nggak relevan itu, nggak dipercaya. Tapi kalau dari Pak Nikola itu, walaupun kemarin Let's Go mikir, ini orang kayaknya ceritanya agak ngayal gitu. Ada agen ganda gitu. CV ini ternyata agen ganda yang ditaruh, jadinya cinta segitiga, cinlok gitu. Tapi dia pasti mendapatkan informasi itu dari A1 gitu, dari informasi pihak yang berwenang juga di kasus ini. Cuman pihak berwenang ini nggak berani ngomong aja, jadi dia nyuruh Pak Nikolai, ngomonglah, saya kasih informasi legit gitu. Makanya Pak Nikolai yang berani ngomong gitu. Karena Pak Nikolai kalau bukan dapat informasi ini, kalau dia ngarang, cuman tiba-tiba nonton filmnya Mrs. and Mr. Smith, Brad Pitt sama Angelina Jolie, terus dia dihubung-hubungin dengan ini, kan kayaknya Pak Nikolai nggak sebego itu. Ya kan? Nah, itu guys. Gimana menurut kalian tentang kasus kalian guys? Coba komen pendapat kalian guys. Thank you banget atas supportnya teman-teman ya. Teman-teman, let's go. Dari Sultan kita, Sri Wahyudi nomor 1. Thank you Sultan. Panjang umur, sehat, sukses selalu. Cantik, makin cantik. Tercantik di dunia ini. Wow. Thank you banget. Sultan selalu mensupport Let's Go ya. Ini cuma dapat support dari Sultan aja. Tapi thank you banget. Sultan is the best gitu. Kalau kalian ingin memberikan support Let's Go dan suka dengan video ini, ada link Saweria di bawah guys. Kalian klik aja. Berapa terserah kalian lah. Nanti Let's Go bacain komentar kalian tentang kasus ini, atau dari Super Tank juga. Kita ketemu lagi guys di video berikutnya. Sampai jumpa lagi guys. Bye. Hidup Mas Agus. Kenapa semua membenci Agus?